Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel, Petri. Kali ini Bu Petri hadir di sini untuk membahas masih tentang P3K Guru ya. Salam pendidikan. Bapak Ibu Guru Indonesia, selamat pada Bapak Ibu Guru yang lolos, yang pada seksi P3K tahap 1 ini. Bagi yang belum lolos, terus semangat belajar di tahap 2, semoga berhasil ya. Bu Petri akan menyampaikan tips pertamanya ini kalau Bapak Ibu ada waktu masa sangga 3 hari. Ada pertanyaan banyak nih ke Bu Petri. Bu Petri, bagaimana cara melakukan sanggahan terhadap kelulusan? Gitu. Mencoba mengakses link SSCASN, tapi agak susah ya loadingnya. Tunggu ya, Bu Petri izin share screen sekarang. Cara melakukan sanggahan itu kita masuk ke laman sscasn.bkn.go.id seperti ini. Nanti kita akan menemukan link login kan, kalau kita masuk pertama. Hari ini tanggal 8 baru pengumuman kelulusan. Jadi nanti 2 hari lagi tanggal 10 sampai tanggal 12 ada 3 hari, 10, 11, dan 12. Oktober 2021 nanti ada waktu melakukan masa sangga terhadap kelulusan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lulus, tetapi tertulis di hasil pengumuman tidak lulus, maka ada kesempatan untuk melakukan masa sangga 3 hari. Ya, karena loadingnya apa memang ya, seluruh Indonesia susah bisa mengakses susah dari tadi mengakses pengumuman kelulusan ya. Jadinya seperti itu. Nanti di tanggal 10 Oktober akan muncul di bawah di akun SSCASN Bapak Ibu itu ada ajukan sanggah. Klik dan tulis apa yang terjadi, kronologi kejadiannya, terus apa yang mau disanggah. Misalnya saya mendapat skor teknis dengan nilai berapa, kemudian ini tapi ternyata di hasil pengumuman tidak lulus, baru setelah kronologi lengkap baru dikirimkan, ajukan. Nanti Panselnas akan memberi jawaban kepada Bapak Ibu terhadap sanggahan. Bisa saja yang saat ini lulus setelah masa sanggah, ada yang lebih tinggi skornya. Jadi bisa tidak lulus gitu. Itu penjelasan singkat dari Ibu Petri dalam pengajuan masa sanggah. Tapi kalau setelah disanggah Bapak Ibu tetap tidak lulus atau dari tahap 1 ini tidak lulus, masih ada kesempatan mengikuti tahap 2. Oke. Lanjut ya, Bu Petri menjelaskan tips lolos seleksi P3K Guru. Oke, kita berfokus ke belajar ya Bapak Ibu, bukan ke yang lolos dengan cerdik 100% dapat nilai 500 itu enggak. Ini Bu Petri fokus mengarahkan cara belajar ya. Tipsnya Ibu Petri beri 5 tips lolos dalam P3K Guru. Apa saja? Oke, ini Bu Petri stop screen saja karena loadingnya tidak bisa diakses. 5 tips dalam belajar agar lolos dalam seleksi P3K Guru. Tips yang pertama, lakukan belajar secara rutin dan terarah gitu kan. Jadi kan sekarang sudah jelas nih, misalnya mau tes tahap 2 P3K Guru. Jadi manfaatkan waktu yang ada itu untuk belajar secara terarah dan konsisten gitu ya, jadi efisien. Nah, yang kedua dari Bu Petri itu Bapak Ibu akan melakukan tes P3K Guru ini kan diselenggarakan oleh Kemdikbud. Jadi tips kedua, pelajari buku-buku dan soal-soalnya itu yang dari Kemendikbud. Karena yang membuat soalnya Kemendikbud, bukan BKN ya Bapak Ibu. Semoga jelas suaranya. Berikutnya, tips yang ketiga dari Bu Petri, kalau dalam waktu singkat, Bapak Ibu merasa waktunya singkat nih, keburu mau tes, mau ujian, bagaimana cara belajarnya. Yang ketiga itu harus membuat cara belajarnya itu harus ada rangkuman, membuat rangkuman materi, gitu kan. Jadi ada materi yang dibuat dari, kalau guru SMA itu kan ada materi kelas 10, ada materi kelas 11, dan ada materi kelas 12. Jadi dibuat rangkuman singkat
dalam waktu singkat saja poin-poin penting, jadi bisa dipahami lagi dalam belajar. Nah, yang keempat dari Bu Fetri, berlatih, latihan dengan menjawab soal. Biasakan boleh sih Bapak Ibu ikut TO yang ada misalnya di grup-grup itu yang TO gratis atau tapi lebih baik efisien kalau benar-benar belajar memahami dari buku, karena kebanyakan soal itu kan keluarnya dari buku-buku Mendikbud itu. Jadi berlatih soal jawab, jadi ingat apa yang akan keluar. Dan yang terakhir itu yang terpenting itu Bapak Ibu bergabung dengan komunitasnya. Ada komunitasnya guru PKWU, ada guru kimia, ada guru fisika. Jadi kita merasa senasib sepenanggungan, bisa saling berbagi gitu. Bukan, memang ada larangan, dilarang bagi guru untuk membagikan FR. Nggak boleh membocorkan soal ujian. Tapi Bapak Ibu bisa saling berbagi, bercerita, dan menemukan solusi dalam menghadapi tes atau uji kompetensi. Nanti untuk di tahap kedua ya. Jadi kalau dirangkum lagi sebenarnya dari 5 tips tadi, itu 5 tips belajar, ada 3 cara belajar cepat yang wajib. Kalau belajar singkatnya itu 3 ya. Yang pertama itu buat resume singkat dengan poin-poinnya. Yang kedua, langsung bedah latihan soalnya. Dan yang ketiga, pelajari materi sesuai dengan teknis yang sesuai. Jadi ngambil posisi guru PKWU, fokus ke materi PKWU. Guru fisika, fokus ke fisika. Guru kimia, fokus ke kimia. Jadi itu tips singkat dari Bu Petri. Dan jangan kaget saat ujian. Ibu Petri sering menemui, bukan hanya orang lain, bahkan kadang diri sendiri saat ujian itu kita yang namanya sakit perut, sakit kepala, kita tidak menghadapi orang lain, tapi menghadapi diri sendiri. Gitu kan. Jadi tenangkan pikiran. Bu Petri pernah kasih tips, senyumlah dalam menghadapi soal, maka soal akan tersenyum kepadamu. Dianggap gila ya oleh banyak orang, tapi ini nyata. Saat kita relaksasi, tenang, maka pikiran akan bekerja lebih gampang gitu kan. Jadi di kondisi kalau kita tegang, kita stres, kita nggak akan bisa menjawab dengan lebih baik gitu. Sebenarnya kalau soal teknis itu ada lagi sih tambahannya. Kan ada 100 soal. Jawab dari nomor akhir baru ke depan. Kalau merasa soal teknisnya itu sulit gitu kan. Jadi langsung ke nomor 70 sampai 100 kalau di PKWU itu dia ada soal pedagogik. Jadi sudah pegang nilai pedagogik baru ke soal profesional ya masing-masing mapel itu gitu. Jadi Bu Petri rangkum lagi. Yang pertama itu belajar secara rutin. Yang kedua, pelajari dari buku ajar Kemendikbud untuk materi profesionalnya. Ketiga, dalam waktu singkat harus membuat materi yang akan dipelajari gitu kan ya. Yang terakhir berikutnya berlatih dari latihan soal di buku Mendikbud dan bergabung di komunitas. Jangan lupa mengerjakan soalnya bisa dari belakang ke depan, mempermudah dalam efisiensi waktu. Oke, demikian tim singkat dari Bu Petri. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan.